Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita semua masih diberi nikmat berupa nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat kesehatan. Salawat teriring salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhirul zaman yang membawa cahaya kedamaian kepada kita semua sampai dengan saat ini. Perkenalkan, nama saya Joko Supriyadi, mahasiswa Fakultas Bisnis dan Humaniora, program studi S1 PJJ Hukum, Universitas Siber Muhammadiyah. Saya akan mempresentasikan penegakan hukum di Indonesia dengan mengangkat tema penegakan hukum isu ijazah Presiden Joko Widodo dalam perspektif negara hukum dan restoratif justice. Sebagaimana kita ketahui, isu keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo telah bergulir sejak lama, bahkan hingga saat ini. Tentunya hal tersebut menimbulkan berbagai opini publik yang beredar luas di tengah-tengah masyarakat. Ada yang terbawa arus opini publik, ada yang tidak. Nah, hal ini tentunya membutuhkan kajian yang kritis dan objektif. Untuk itu saya mengangkat tema ini. Sebagai pengantar masalah, Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut ditegaskan secara eksplisit dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Kaitannya dengan isu ijazah, terdapat 3 pertanyaan. Apakah ada unsur tindak pidana? Bagaimana hukum bekerja dalam menilai sebuah dugaan? Dan bagaimana implementasi daripada prinsip due process of law atau proses hukum yang adil dan benar. Adapun tujuan presentasi ini adalah untuk menganalisis secara objektif dan kritis terhadap isu tersebut, kemudian untuk menilai penerapan prinsip negara hukum dan asas pidana, kemudian potensi restoratif justice berdasarkan KUHP baru. Relevansinya ini menurut saya penting karena menyangkut prinsip equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum atau persamaan di hadapan hukum. Kemudian bahaya kriminalisasi opini, tantangan penegakan hukum di era demokrasi dan media sosial, transformasi hukum pidana melalui KUHP baru. Adapun pembahasan di dalam presentasi ini adalah yang pertama dari aspek teori penegakan hukum. Bagaimana teori penegakan hukum? Teori penegakan hukum adalah proses penerapan norma hukum guna untuk mewujudkan yang pertama kepastian hukum, yang kedua keadilan, dan yang ketiga adalah kemanfaatan atau kemaslahatan. Jadi proses penegakan hukum itu haruslah bertujuan untuk mewujudkan 3 hal tersebut. Menurut pakar hukum Profesor Surjono Sukanto dari Universitas Indonesia,
mengatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum itu diukur setidaknya dari 5 faktor. Yang pertama adalah substansi hukum, yakni bagaimana regulasinya. Jadi aturannya harus jelas, relevan, dan realistis untuk diterapkan. Kemudian nomor 2, aparat penegak hukum. Bagaimana PH-nya? Apakah sudah berkompeten, profesional, dan berintegritas? Kemudian nomor 3, sarana prasarana. Sarana prasarana termasuk gedung, peralatan, dan dukungan anggaran dalam proses penegakan hukum, apakah sudah dipenuhi oleh negara? Kemudian yang keempat, masyarakat. Bagaimana masyarakatnya? Apakah sudah taat, patuh, dan percaya terhadap proses penegakan hukum? Kemudian yang kelima adalah budaya hukum, yakni nilai-nilai, norma-norma yang dianut oleh masyarakat dalam menunjang kepatuhan terhadap hukum itu sendiri. Berdasarkan 5 indikator tersebut, persoalan utama yang saya lihat adalah kualitas pemahaman hukum masyarakat dari faktor keempat. Kemudian menempatkan opini di atas fakta hukum. Ini menjadi persoalan utama. Padahal seharusnya hukum itu berada di posisi paling tinggi. Karena di dalam negara hukum, hukum itu sudah seharusnya dijadikan sebagai panglima tertinggi. Analisis yuridis mengenai isu ijazah Presiden Joko Widodo. Saya mencoba mengkaji dari 3 aspek. Yang pertama adalah perbuatan pidana atau actus reus. Adakah perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh Presiden Jokowi kaitannya dengan isu keabsahan ijazah? Sampai dengan saat ini saya tidak melihat fakta hukum itu, melainkan opini publik yang berkembang luas. Kemudian berikutnya, kesalahan atau mens rea. Bagaimana perbuatan pidana itu dilakukan dengan sengaja atau disertai dengan niat jahat? Apakah ada? Saya juga tidak melihat itu. Kemudian alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah itu harus dibuktikan melalui proses hukum yang adil. Lantas bagaimana jika alat bukti itu kaitannya dengan ijazah ini diperoleh tidak dari sumbernya? Apakah dapat dikatakan sah? Itu pertanyaan yang timbul. Kemudian objek aslinya itu berbentuk analog. Kemudian yang dijadikan sumber analisis itu adalah dokumen digital yang diambil dari sumber yang bukan dari aslinya, bukan dari orangnya. Berbicara alat bukti berdasarkan KUHP lama itu ada 5 di pasal 184, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa.
Jika dilihat dari KUHP baru, diatur di pasal 235, itu diperluas lagi alat bukti ini menjadi 8, yakni adanya penambahan barang bukti, kemudian bukti elektronik, pengamatan hakim sebagai pengganti petunjuk, dan segala sesuatu yang dapat digunakan sepanjang diperoleh dengan cara tidak melawan hukum atau dengan cara-cara yang sah. Lalu bagaimana jika alat bukti itu diperoleh dengan cara yang tidak sah dan bukan dari sumbernya? Apakah kualitas alat bukti tersebut diakui sebagai alat bukti yang sah? Tentunya kita lihat saja nanti prosesnya. Yang pasti saya melihat dari sudut pandang fakta-fakta hukum yang ada. Yang pertama adalah ijazah, kasus ijazah atau isu keabsahan ijazah telah dilaporkan ke aparat hukum, telah dilakukan klarifikasi oleh institusi pendidikan yang terkait. Kemudian yang ketiga, tidak pernah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ijazah Presiden Jokowi palsu. Untuk itu seharusnya kita menerapkan azas presumption of innocence. Jadi tidak boleh kita menganggap seseorang itu bersalah tanpa adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap siapapun, termasuk pejabat publik dan bahkan presiden. Jadi kita tidak boleh menghakimi seseorang itu bersalah sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dari fakta-fakta hukum inilah menurut saya menjadi penting kita untuk menjunjung tinggi azas presumption of innocence. Jadi kita meletakkan fakta hukum itu di atas opini, bukan justru sebaliknya. Saya melihat ada dilematis dalam proses penegakan hukum kaitan isu tersebut. Pertama, di satu sisi negara wajib melindungi kebebasan berekspresi, namun di sisi lain negara juga wajib melindungi warga dari fitnah, hoaks, dan pencemaran nama baik. Jika hukum terlalu represif, maka akan muncul tuduhan pembungkaman. Namun jika hukum terlalu longgar, akan muncul ketidakpastian hukum. Disinilah negara hukum diuji oleh integritas proses hukum itu sendiri. Berdasarkan perspektif KUHP baru di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tujuan pemidanaan itu diatur dalam pasal 51, yakni mencegah terjadinya tindak pidana, memasyarakatkan terpidana, menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa keadilan di dalam masyarakat. Berbeda dengan KUHP lama yang mengedepankan retributive justice atau pidana pembalasan. KUHP baru lebih mengedepankan restoratif justice atau upaya-upaya penyelesaian konflik melalui jalan pemulihan atau perdamaian. Yang kedua, prinsip ultimum remedium. Hukum pidana adalah upaya terakhir, bukan sebagai alat utama. Inilah prinsip ultimum remedium.
kaitan dengan isu yang kita bahas, jika tidak terpenuhi unsur pidana, kemudian kerugian bersifat sosial dan reputasional, konflik dapat dipulihkan, maka pendekatan non pemidanaan atau restoratif justice sangat mungkin dan sangat relevan. Potensi restoratif justice dalam isu ijazah Jokowi, ada 3 hal yang mendasarinya. Yang pertama, pasal 51 KUHP baru sebagaimana yang saya jelaskan tadi di depan mengenai tujuan pemidanaan, kemudian prinsip penyelesaian konflik dan pemulihan sosial, dan yang terakhir adalah semangat dekriminalisasi. Semangat dekriminalisasi ini adalah perbuatan yang dianggap melawan sebagai perbuatan pidana, tetapi dihilangkan sanksi pidananya dengan diganti sanksi administratif atau rehabilitasi. Saya ambil contoh saja, misalnya terhadap penyalahgunaan narkoba, itu adalah perbuatan pidana, tapi dengan semangat dekriminalisasi, pidananya dihilangkan, namun sanksi tetap ada berupa rehabilitasi. Bisa juga dengan sanksi administrasi, denda. Analisis terkait isu ijazah ini adalah sebagai konflik kepercayaan publik. Yang kedua adalah ini adalah misinformasi, dan ini adalah perdebatan politik dan sosial. Lalu bagaimana proses restoratif justice? Yang pertama adalah klarifikasi hukum dan edukasi publik, mediasi atau penyataan terbuka, kemudian penghentian perkara demi kepentingan umum, kepentingan hukum, lalu pemulihan ketertiban dan kepercayaan masyarakat. Jadi, pendekatan restoratif justice ini lebih proporsional di era sekarang dibandingkan dengan pendekatan retributif justice. Menurut pandangan ahli dari Universitas Diponegoro, Sacipto Raharjo mengatakan hukum harus berpihak pada keadilan substantif, bukan sekedar prosedur formal, yakni hukum haruslah menyelesaikan masalah, hukum harus menjaga martabat manusia, dan hukum harus menghindari konflik sosial berkepanjangan. Sehingga terdapat konklusi atas isu ijazah Presiden Joko Widodo tersebut berdasarkan kajian-kajian di atas tadi, bahwa isu ijazah Presiden Joko Widodo menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak hanya soal regulasi, tidak hanya soal aturan, tetapi juga soal kedewasaan dalam berdemokrasi dan budaya hukum. Secara hukum, tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan adanya pemalsuan fakta oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian yang kedua, asas praduga tak bersalah harus dijunjung tinggi, karena belum ada putusan yang menyatakan adanya pemalsuan.
Kemudian yang ketiga, KUHP baru membuka ruang penyelesaian yang lebih humanis melalui proses restoratif justice. Artinya, dalam isu keabsahan ijazah Presiden Jokowi ini membuka peluang yang sangat lebar untuk dilakukan penyelesaian melalui proses restoratif justice sebagaimana diatur dalam KUHP baru nomor 1 tahun 2023. Sebagai rekomendasi, yang pertama, penegakan hukum haruslah bebas dari tekanan opini publik. Yang kedua, masyarakat perlu meningkatkan literasi hukum. Kemudian yang ketiga, aparat hukum harus mengedepankan keadilan substantif. Dan yang terakhir adalah restoratif justice sebagai pendekatan yang utama. Dan pemidanaan atau ultimum remedium adalah sebagai upaya terakhir. Dengan demikian, maka persoalan hukum atas isu ijazah Presiden Joko Widodo dapat diselesaikan melalui proses pemulihan sosial, pemulihan nama baik, tidak harus dengan upaya-upaya pembalasan atau pemidanaan. Tentunya proses restoratif justice itu harus dikehendaki oleh para pihak. Apabila terdapat para pihak yang tidak menghendaki, maka prinsip ultimum remedium dilaksanakan, yaitu pemidanaan sebagai upaya yang terakhir apabila langkah-langkah restoratif justice tidak dapat ditempuh. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi yang saya paparkan tadi memberikan manfaat bagi kita untuk menambah hasanah ilmu pengetahuan dan wawasan. Apabila terdapat kekurangan dalam menyusun materi dan sebagainya, saya kira masih banyak terdapat kekurangan, namun materi di atas sengaja saya padatkan dengan harapan substansi dari pembahasan itu didapat oleh kita semua. Untuk itu, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Nasrun minallah wa fatum qarib wa basyiril mu'minin billahi bisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.